Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Shallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih oleh Allah diberi rahmat sehingga kita bisa istiqomah dalam rangka taklim wa ta'allum. Mudah-mudahan sebagian istiqomah kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari yaumil qiyamah. Kajian pada malam hari ini yang pertama apa yang disampaikan oleh Luqman alaihissalam yang berbunyi la yustaqul amal illa bil yakin wa la yamalul abdu illa bi qadri yaqinihi wa la yasuru amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu. Wa lidza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaqinu al-imanu. Artinya bahwa amal perbuatan itu sebenarnya hakikatnya refleksi dari keyakinan kita. Orang yang tidak yakin tidak mungkin akan berbuat. Wala ya'malu abdu illa biqadriyatihi. Jadi amal perbuatan itu tergantung kepada keyakinannya. Kalau keyakinannya kuat, maka tentu amalnya akan menjadi baik. Tetapi kalau keyakinannya itu betul kuat, setengah-setengah, berarti ya amalnya bakal setengah-setengah. Pulau kalinya dalam melakukan segala sesuatu itu pasti akan didasari oleh sebuah keyakinan. Kalau awal ini imam bukan yakin, tentu tidak akan melakukan sesuatu. Contoh konkret misalnya kalau berikan malam, itu mesti kita sudah punya keyakinan saya akan sampai ke malam, karena saya sudah tahu jalannya ke malam, kemudian naik apa, kemudian bagaimana caranya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika keyakinan ini kemudian dicampuri dengan sangka, maka yakin seyakin-yakinnya orang tersebut hanya punya rencana kemalan, tetapi tidak mungkin akan melakukan bepergian ke arah. Artinya keyakinan itu menjadi pokok. Saya memilih A untuk berumah tangga karena saya yakin bahwa pasangan saya akan membahagiakan saya. Sebaliknya mungkin si B itu akan melakukan rumah tangga dengan si C karena B yakin bahwa si C itu bisa dipercaya dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa keyakinan maka pekerjaan apapun kita tidak akan mungkin
Sehingga lek dibanding-banding keyakinan sama kemenangan atau keraguan, ketika kita menjalankan segala sesuatu berarti menang keyakinan, mengalahkan keraguan. Tapi kalau sebaliknya keraguan yang menang, maka tentu amal perbuatannya tidak mungkin bisa terlaksana. Sehingga keyakinan ini menjadi pokok, menjadi asas yang cukup strategis dalam melakukan amal perbuatan apapun bentuknya, termasuk pulau kali dengan sedaya menjalankan syariat Islam dengan istiqomah karena yakin bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendapat pahala dari Allah, dan lebih dari itu siapa yang mampu menjalankan syariat Islam dengan istiqomah maka yakin bahwa kita akan mendapat surga Allah. Kalau nggak yakin ya nggak mungkin. Kalau yakin tapi belum menjalankan ya berarti keyakinannya itu belum teruji dan belum terbukti. Karena apa? Karena yakin itu bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga direfleksikan dalam bentuk perbuatan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-yakinu al-iman kullu. Jadi yakin itu ya iman secara keseluruhan. Totalitas yakin melahirkan totalitas keimanan. Tapi kalau yakinnya betul total, ya cerminan iman ini betul total. Nah, bagaimana supaya tetap total keyakinannya? Ya harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, ya harus itu yang khusyuk. Ya kadang-kadang mudah, kadang-kadang mundur. Saya rasa yang mundur itu saya ya mudah terus, koyo tidak mundur. Dan kalau stagnan itu juga rugi. Artinya tetap orang itu rugi. Makanya dari Rasulullah SAW, sapa wae manusia yang yaumu kayaumi amsihi, bahwa khosir. Orang sing amal itu sama dengan kemarin ya rugi. Kasih ngapi bagaimana? Ya makanya ya khairan min yaumi amsihi, bahwa naji. Wong nek sing amale saiki luwih apik ketimbang wingi, berarti wong kuwi beruntung. Ya, tapi kalau yaumuhu sarwan min yaumi amsihi malun, gale wong ki hari ini lebih jelek daripada kemarin, dilaknat kalian Gusti Allah. Karena apa? Secara sengaja atau tidak sengaja oleh diri ini semakin bertambah umurnya, mestinya amali tambah, ya harus semakin meningkat. Karena Abu Nuwas itu gimana ya? Bila terus ya Allah wa ta'ala wa beli atau Umrina kisun fi beliau dan bisa hidup kayak Fatima. Umur saya ini, umur kita ini semakin hari semakin berkurang, tapi dosa semakin bertambah. Lalu dari mana cara kita menangguhnya? Artinya tidak sebenarnya umur semakin berkurang, wajah amal semakin meningkat, tetapi justru stagnan atau lebih jelek. Kayak Fatimah, kita tidak bisa menangguhnya.
Kemudian kita sekarang berbicara wahdul iman. Pilihan ini salah darajati. Bahwa iman itu didasarkan pada suatu keyakinan itu penting, itu mesti, itu merupakan sebuah keniscayaan. Ketika ahlul iman yang terkait dengan kategori keyakinan itu ada tiga derajat. Ada tiga derajat. Yang pertama al-ula wa hiya derajat washabil yamin. Derajate wong ahli ya karena ya ashabul yamin. Sapa sing ashabul yamin? At-tasdiqul jazim. Ma'in tasdid watazal zuli lau ja'a ma yaqtadihi wa yu'abbar wa bil iman. Artinya bahwa keyakinannya itu kebenaran terkait dengan keyakinan itu stabil, sekalipun ada hal-hal yang sifatnya itu bisa dilakukan secara akal atau kemungkinan ada hal-hal yang sifatnya meragukan karena ada bisikan-bisikan, tetapi dia tetap iman. Wong sing kaya ini insya Allah dari Gusti Allah itu ya akan baik. Jangan tinggali wonten suratul Waqiah. Idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha khafidatur idza rujjatil ardu wa bussatil jibalu wa kanat haba'an wa kuntum azwajan fa ashabul yamin. Ini sudah digariskan oleh Allah dalam surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi nanti kiamat yang pasti waqa'atil waqi'ah. Sebagai rukun iman yang kedua. Yang ke kalau sudah begitu bagaimana? Laisa liwaqa'atiha kadhiba. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan kejadian. Pasti itu ya. Artinya ini merupakan sebuah rukun iman yang harus kita yakini. Khafidatur kejadian itu merendahkan satu golongan dan memungkinkan golongan yang lain. Jadi ada golongan sing didurune, golongan sing ditingkatne, orang golongan sing direndahkan. Idza jadi ardu raja, apabila bumi goncang dan sedahsyat-dahsyatnya, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur bahkan ada ambata. Jadilah dia debu yang tergerbang. Wa kuntum azwajan. Kalian semua itu akan terdiri dari tiga golongan. Yang pertama ashabul maimanah ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan di ashabul yamin. Derajatnya ashabul yamin. Artinya mereka akan ditinggikan derajatnya dan mereka akan sangat mulia. Tetapi ashabul masy'amah ma ashabul dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Golongan kanan itu artinya orang nanti ketika menerima buku catatan ketika hidupnya itu diharapkan orang itu pasti bahagia. Tapi ada orang yang catatan bukunya itu diterima, diterimakan dengan tangan kiri.
orang tak ada celaka. Yang paling celaka lagi adalah mindorfi, orang yang buku catatannya itu diterimakan dari belakang. Ini kalau itu sudah kaya. Nah itu Bila tetapi ashabul maimanah itu wasabiqun asabiqun. Selain itu ada golongan orang-orang yang terdahulu yang beriman mereka yang paling terdahulu. Siapa itu? Ulaika liqor nanti yang kedua. Nanti itu orang yang kedua. Artinya golongan yang qarrabun ulaika al-muqarrabun fi jannatin sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang keduanya itu dong awalin sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dan sedikit orang yang korok ini itu dari golongan-golongan akhir. Kita mudah-mudahan masuk golongan terdahulu. golongan saringan. Ya terus juga. Sekalipun kita hidup di hari akhir, tetapi kalau oleh Allah dimasukkan mereka-mereka yang sulat halal ini, ya dapat. Karena perbuatan kita, amal kita sesuai dengan orang-orang terdahulu. Nah, orang yang semacam ini, dawai Gusti Allah, ya jenisnya satu yang alangkah bahagia dengan tinggalin kita Baitul Akbar. Bagaimana orang yang sangat bahagia ketika menerima kitab dari tangan kanan. Saya dengan ini dulu, sangat bahagia ini dulu, saling awal dewi ini suara misduwi, bujo yo ayu, duno yo anak ya soleh, tonggone yo wafi kabeh bahagia. Tidak bisa menyerupai kebahagiaan yang wonten akhirat. Tidak bisa menyerupai kebahagiaan wong sing nampa jakatane dengan tangan bandingannya dibuka persen. Kebahagiaan kita itu udah persen per 100. Persen juta itu namanya apa? Ada yang makanya kita berusaha bagaimana menjadi ashabul yamin. Dan ini tidak mungkin kalau kita tidak punya keyakinan dan iman yang kuat. Dan harus kekuatan iman itu selalu terjaga dan sampai teracuni, terkontaminasi oleh hal-hal yang sifatnya meragukan. Sekarang aliran-aliran meragukan itu nggak ada. Aliran transnasionalis, aliran-aliran yang menggoyahkan terhadap keyakinan setiap orang. Karena apa? Ya karena mereka memang sengaja untuk melakukan menggoyahkan. Namanya Rusbatul Fikr, Rusbatul Fikr, perang akidah, perang pikiran. Itu transnasionalis. Yang pertama. Yang kedua, darajatnya muqarrab. Nah, tadi itu ya, Maria satu yamin. Kemudian yang kedua, ulaika muqarrab fi jannatin sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Lah siapa yang mendapat derajat muqarrab itu? Istilah iman al-qalb. Oleh menguasai keimanannya itu memenuhi hatinya, tidak sedetik pun, tidak sedikit pun ada unsur keraguan. Hatinya dipenuhi dengan keimanan 100%. Tidak ada sedikit pun peluang untuk bisa masuk keraguan. Apa dawuh Gusti Allah di
diyakini saya yakini. Tidak terkontaminasi oleh pikiran bahwa itu. Kalau kadang-kadang awal ini keyakinan itu kalau di pikiran. Logika. Berpikir itu boleh, kita memang menjadikan orang yang berpikir. Tetapi pikiran harus kita gunakan sebagaimana yang diinginkan bisa mencipta. Kalau kita bisa memadukan antara hati dengan pikiran, itulah yang disebut dengan ulul alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Pikiran itu untuk menguatkan keimanan sebenarnya, bukan pikiran itu untuk meracuni keimanan. Saat ini pikiran itu justru digunakan untuk meracuni keimanan. Karena apa? Karena dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu menurut saya kebenarannya itu nisbi. Kalau keimanan itu kebenarannya adalah hakiki. Tapi orang banyak percaya terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan macam-macam, ilmu tentang bisnis, politik, manajemen, macam-macam lah. Koyo-koyo kalau menggunakan aspek manajemen sebaik-baiknya mesti berhasil. Mesti. Lo yang memastikan itu siapa? Itu kan ke pikiran. Yang memastikan itu Allah. Orang itu kalau sudah melakukan aspek manajemen namanya coach. Coach itu pendapatnya bapak manajemen namanya Justek. Yang buruk Justek itu punya pendapat bahwa aspek manajemen itu ada 4 coach: planning, organizing, actuating, controlling. Ya, kontrol. Aja pelan. Selama orang sudah menjalankan itu, maka semua programnya pasti. Berapa banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan aspek-aspek manajemen yang semacam itu, tapi belum di karena apa? Ya pikiran lalu lesin daya itu Gusti saya serta bakal usaha boleh, tapi persoalan hasil dari Gusti itu keyakinan. Makanya kalau lagi sedaya bagaimana hati ini tetap memperkuat atau diperkuat oleh pikiran, bukan pikiran meracuni terhadap keyakinan. Kenapa? Wasabatu fihi hatta la yajuzul apa lagi? Hatta la yajuzul nakid dulu. An-nakid itu sehingga orang yang konangan opo lawan iman, artinya tidak ada sedikit pun yang bisa merusak terhadap atau masuk kepada ruang keimanan. Tetapi justru bal la yutasawwaru wujuduhu fadlan an inka, bahkan tidak ditemukan wujudnya sedikit pun fadlan luwe-luwe sedikit pun an inka ini dari kongangi ya si namanya pun nakik. Jadi tidak ada sedikit pun, pokoknya penuh lah. Cara botol itu wis penuh karena ngingit biasa. Nah, kalau kalian jelas dari keimanannya kan sering masuk angin. Sering masuk angin, orang bisikan ini, iya, bisikan ini, iya, bisikan ini, iya. Padahal itu mengguncangkan terhadap keimanan. Wa bihati darah itu ya silulai akan nabu syahadatu mengambil bandari yakin. Orang yang semacam ini punya indera keenam.
Yang gerakan 6 itu ya rusak ini. Final. Biasanya baliau. Kadang-kadang saat ini menjadi pernyataan lucu karena belum terbukti. Tapi di kemudian hari setelah terbukti baru mengakui bahwa pernyataan itu betul. Kalau manapun Gus Dur ngomong ketika oh iya jenenge arek DPR itu putaran kaya arek TK. Oh, kabeh marah karena DPR dikatakan sebagai TK. apa yang terjadi kemudian? Persis dilakukan. Gontok-gontokan, bawa-bawaan, macam-macam. Mungkin karena rebutan pengaruh. Entah itu rebutan apa aja, tapi yang jelas bahwa perilaku koyo arek TK. Nah ini kalau dalam ilmu tasawuf, pola dengan seperti ini sebenarnya memang selalu diwanti-wanti yang namanya hati ini harus selalu diisi dengan keimanan. Caranya ini yang nama banyak berpikir kepada Allah, terutama kalimat la ilaha illallah. Ada jatuh kali utawi derajat sing karo telu wae derajat nabi. Iki ra enak iso bandingin dengan relawan yang bisa waktu mali waris waktu mali warasati ini. Artinya wong sing sempurna yang mendapat julukan warisatul Iya. siapa itu? Al-Ulama'u warasatul Anbiya. Itu iso dan sekalipun tidak bisa madani 100%, tetapi bisa mendekati karena ulama warasatul Anbiya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wong santri sekarang kalau percaya terus percaya pejabat, percaya nang kulo kira-kira cara ngomong itu percaya nang pejabat jelas ngekei jabatan, percaya nang konglomerat jelas ngekei duit, nggak percaya nang ulama sebab ulama aneh memberikan fatwa sehingga bobot kapasitas fatwa dengan uang atau dengan jabatan itu kalah jauh sekali. Sehingga orang lebih percaya kepada pejabat atau ulama. Gak iso kayak duit, ulama miskin-miskin. Ya benernya ngomong. Karena apa? Ukurannya itu ukuran dunia. Tetapi ketika orang itu yang dijadikan ukuran akhirat, masih banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa harus saya percaya kepada pejabat, kenapa harus saya percaya pada pemerintahan, dan saya tidak percaya pada ulama. Alasannya ulama warasatul anbiya, artinya apa yang dipaparkan mesti akan membawa kebahagiaan akhir. Tapi jabatan yang diberikan oleh jabat dan uang yang diberikan oleh konglomerat bisa jadi mencelakakan awake. Ini kan boleh. Karena ukurannya ukuran kebahagiaan do. Padahal wala ta'khiratu khairul laka minal ula. Repot. Ngaji ngene iki repot. Kalau ngaji direk saja ngaji kok sing ajaran ki ana bisa ketemu. Pihak teko sing ketemu kira-kira bisa. Iya. Pul. Insyaallah ya. Siapa yang mendapat warisan dari para nabi yaitu minasyiddin. Ini kalau kita kaitkan dengan Fatihah. Fatihah kita itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim.
Siapa sing dapat antara ini nikmat Allah? Dalam surah yang lain disebutkan minan nabiyina wasyiddiqin wasyuhada wassalihin ulaika berani belum hasuna fi ulaika ladina namanya hasuna fi. Seharusnya orang Indonesia banyak berteman dengan mereka wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Betul enten walaupun maroi walaupun belum rapi. Nabi Nawasiddiqin Nawasyuhada Wasyuhadiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya dikatakan Allah. Ini salah lagi. Lalu saya ini tu bi ayasir al-ghaib syahadatun wa ya'muru an bil kasfi wal ya. Lalu saya ini masalah. Maka manusia itu yang boleh-boleh itu akan kelihatan dan bahkan ngapunten yang namanya aling-aling itu pun betul-betul bahkan ada buka di sana ini kasar itu buka ayat itu ya gimana ya itu artinya sama dengan kasar ngerti terbuka apa itu dia itu artinya itu diibaratkan kayak kocok transparan. Tapi kalau melakukan sedikit kejelekan maksiat maka berada sama dengan kocok yang ditempel itu. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin banyak kejelekan yang kita lakukan, berarti banyak debu, semakin banyak debu yang menempel. Semakin banyak yang debu yang menempel, maka akan menghalangi transparansi. Akhirnya ketok. Gak transparan. Asalnya transparan, tapi mergo akhirnya dosa. Berarti notok dosa itu nempel. Ketika nempel, ya berarti yang asalnya transparan menjadi bertentangan. Jenengan wis zaman dulu ada bayi ya suci loh. Kadang-kadang nangis harus sebabnya. Dia yang diyakini mengetahui sesuatu yang orang tuanya nggak tahu. Ya merkuatin orang tua nih nggak transparan. Tapi ya ini kaya jadi supaya jadi akhirnya kaya bayi meneh, ya latihan. Mereka latihan ya gak bisa. Ya tetap akan tertutup. Pun kalau misalnya ini wa bayyana ahli kulli darajatin fi darajatin tafawutun ba'id antara derajat yang satu ashabul yamin dengan derajat al-qur'in dengan derajat an-nabiyyin minasiddiqin tafawutun ba'idun. Wajah itu Masya Allah bainal sama wal bir antara langit dan sumur minyak. Waktu bagi itu tadi saben-saben itu utama, wal-ba'du afdalu utawi sebagian lebih utama. Kenapa? Karena wadhalika fadlullah yu'tihi man yasha' Allahu dzul fadlil azim. Sehingga derajat-derajat itu jelas. Lah itu masuk derajat sini. Kira-kira masuk kategori sini dulu, kok di luar itu? Apa dia alaihi wasallam ini? Apa minal mukor